Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa ingat selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan ke materi berikutnya, yaitu mengenai mikroskop. Bertemu lagi bersama Ibu di sini di pelajaran IPA. Bagaimana kalian masih semangat? Harus tetap semangat ya. Dan persiapkan catatan kalian untuk menuliskan hal-hal yang penting di materi kali ini. Baik, untuk materi yang akan dibahas pada saat ini adalah mengenai mikroskop. Jadi minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Tapi ada satu lagi makhluk hidup yang belum kita bahas, yaitu kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau dengan kata lain mikroskopis. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Seperti pada saat ini adanya wabah COVID-19. Nah, COVID-19 itu merupakan virus. Nah, virus ini adalah kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil, yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi harus membutuhkan alat bantu. Alat bantunya namanya apa ya? Namanya adalah mikroskop. Makhluk hidup mikroskopis atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, ini contohnya ya, dengan alat bantu. Yang pertama menggunakan mikroskop elektron, yang kedua menggunakan mikroskop cahaya, adalah bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini sangat kecil, bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, mikroskop cahaya ini mikroskop elektron ya, bisa terlihat jelas. Nah, ini mikroskop cahaya dengan menggunakan pewarnaan gram, ini bisa terlihat, tapi kalau untuk mikroskop cahaya hanya terlihat seperti ini ya, tidak terlihat jelas. Kalau mikroskop elektron karena bisa memperbesar 1 juta kali lebih besar dari ukuran aslinya, ini bisa terlihat jelas seperti ini ukuran dari Escherichia coli-nya. Nah, alat bantunya tadi adalah mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil. Kamu memerlukan alat bantu ini, yaitu alat bantu yang dinamakan mikroskop. Nah, untuk materi mikroskop ini akan Ibu jelaskan mengenai konten-konten berikut. Yang pertama adalah sejarah mikroskop, yang kedua mengenai jenis dan macam-macam mikroskop, yang ketiga struktur mikroskop, yang keempat fungsi mikroskop, yang kelima cara menggunakan mikroskop, yang keenam komponen mikroskop beserta fungsinya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai sejarah mikroskop. Sejarah mikroskop pertama adalah ilmuwan yang bernama Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Ini adalah ilmuwan Belanda yang terkenal karena telah menemukan dan menciptakan mikroskop. Nah, tentu saja mikroskop di sini adalah mikroskop yang masih sangat sederhana. Mikroskop adalah terobosan terbesar di dunia ilmu pengetahuan karena dengan adanya mikroskop, penelitian terhadap benda-benda dan mikroorganisme renik dapat dilakukan. Karena jasanya itu, Antony van Leeuwenhoek dikenal sebagai perintis mikrobiologi atau bapak mikrobiologi ya. Tentu saja dengan ditemukannya mikroskop ini terjadilah penelitian mengenai mikroorganisme renik seperti sekarang ini wabah COVID atau virus COVID-19. Ini adalah dikarenakan ditemukannya mikroskop itu sendiri ya. Kemudian Robert Hooke adalah seorang penemu, ahli kimia dan matematika, arsitek dan filsuf. Robert Hooke ini menemukan sel pertama kali yang ia amati menggunakan mikroskop. Jadi setelah Antony van Leeuwenhoek tadi menemukan mikroskop sederhana, maka Robert Hooke ini menemukan pertama kali apa yang dinamakan sel. Nah, ya, pada tahun 1665 ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Saat itu Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang quartz sabar menggunakan mikroskop. Nah, Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong tersebut dengan istilah selule, yang artinya adalah sel. Nah, sel yang ditemukan Robert Hooke ini merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Nah, Robert Hooke ini adalah ilmuwan yang menemukan sel makhluk hidup. Kemudian pengertian mikroskop. Nah, mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari gabungan lensa-lensa yang membuat objek kecil yang tidak terlihat oleh mata biasa menjadi terlihat lebih besar. Tadi mikroskop
elektron contohnya itu bisa memperbesar 1.000.000 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Di ukuran aslinya itu sangat-sangat kecil. Dengan mikroskop elektron dapat diperbesar 1.000.000 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Nah, dari mikroskop itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Mikros artinya kecil dan skopein artinya melihat. Jadi, mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan alat ini disebut mikroskopi, dan kata mikroskopik berarti sangat kecil, tidak mudah terlihat oleh mata. Kemudian jenis dan macam-macam mikroskop. Jenis mikroskop ada 2 jenis mikroskop. Yang pertama mikroskop monokuler. Nah, secara sederhana mikroskop monokuler ini diartikan sebagai jenis mikroskop yang hanya dilengkapi dengan satu lensa okuler. Jenis mikroskop yang satu ini masuk ke dalam mikroskop cahaya yang digunakan untuk mengamati detil di dalam sebuah sel. Kemudian jenis mikroskop yang kedua adalah mikroskop binokuler. Nah, mikroskop binokuler ini sama dengan mikroskop monokuler, tapi jenis yang satu ini mempunyai 2 lensa, yang lensa okuler. Macam-macam mikroskop, di sini ada banyak sekali macam mikroskop. Ada mikroskop cahaya, mikroskop stereo, mikroskop elektron, mikroskop ultraviolet, mikroskop Fender, mikroskop fase kontras, mikroskop medan gelap. Nah, yang pertama ini adalah mikroskop cahaya. Nah, ini mikroskop ini yang ada di sekolah-sekolah ya. Mikroskop cahaya ini atau dikenal dengan nama compound light microscope adalah sebutan mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari, sebagaimana yang digunakan pada mikroskop konvensional. Pada mikroskop konvensional, sumber cahaya masih berasal dari sinar matahari yang dipantulkan dengan suatu cermin datar ataupun cekung yang terdapat di bawah kondensor. Cermin ini akan mengarahkan cahaya dari luar ke dalam kondensor. Kemudian mikroskop stereo. Nah, mikroskop stereo ini umumnya digunakan untuk melihat spesimen hidup atau objek 3 dimensi. Mikroskop stereo ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan mikroskop lain. Biasanya mikroskop ini memiliki 2 jalur optik yang terpisah sehingga menghasilkan tujuan yang terpisah. Ini merupakan fitur yang tidak dimiliki oleh mikroskop lainnya. Selanjutnya mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan perbesaran objek. Selanjutnya mikroskop ultraviolet. Nah, mikroskop ultraviolet ini sebenarnya mirip dengan mikroskop cahaya, namun sesuai dengan namanya, mikroskop ini menggunakan sinar ultraviolet sebagai sumber cahaya. Penggunaan ultraviolet ini berguna untuk mendapatkan pembesaran penglihatan yang lebih tinggi karena sinar ultraviolet memiliki gelombang yang pendek. Selanjutnya mikroskop Fender. Mikroskop Fender adalah jenis mikroskop yang fungsinya digunakan untuk mendeteksi adanya benda asing atau antigen dalam jaringan, misalnya seperti bakteri, virus, dan rickettsia. Kelebihan dari mikroskop Fender adalah dapat digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen dalam jaringan. Kemudian mikroskop medan gelap. Mikroskop medan gelap ini atau dark field microscope adalah mikroskop dengan medan yang mengelilingi preparat kelihatan gelap, sedangkan objek yang diamati tampak lebih terang dari latar belakangnya. Selanjutnya mikroskop fase kontras. Mikroskop fase kontras merupakan mikroskop yang menggunakan kondensor khusus untuk membantu membuang cahaya keluar dari fase. Biasanya digunakan untuk spesimen tak bercacat seperti mempelajari sel-sel. Selanjutnya, yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur mikroskop. Nah, ada 2 bagian utama yang umumnya menyusun mikroskop. Yang pertama adalah bagian optik yang terdiri dari kondensor, lensa objektif, dan lensa okuler. Kemudian bagian non-optik yang terdiri dari kaki dan lengan mikroskop, diafragma, meja objek atau meja preparat, pemutar halus dan kasar, penjepit kaca objek atau preparat, dan sumber cahaya. Pembesaran. Nah, pembesaran ini tujuan mikroskop cahaya dan elektron adalah menghasilkan bayangan dari benda yang di mikroskop lebih besar. Pembesaran ini tergantung pada berbagai faktor, di antaranya titik fokus kedua lensa, panjang tubulus atau jarak, lensa
objektif terhadap okuler, dan yang ketiga adalah jarak pandang mata normal. Sifat bayangan, baik lensa objektif maupun lensa okuler, keduanya merupakan lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang mempunyai sifat semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara, semu, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Pada mikroskop elektron, bagian akhir mempunyai sifat yang sama seperti gambar, benda nyata, sejajar, dan diperbesar. Jika seseorang yang menggunakan mikroskop cahaya meletakkan huruf A di bawah mikroskop, maka yang ia lihat adalah huruf A terbalik dan diperbesar. Sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada mikroskop sebagai berikut. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler adalah maya, tegak, diperbesar. Bayangan yang dibentuk mikroskop adalah maya, terbalik, diperbesar terhadap bendanya. Selanjutnya, fungsi mikroskop. Fungsi mikroskop adalah untuk memperbesar ukuran benda, gambar, objek, atau spesimen yang berukuran kecil. Mikroskop membantu mikrobiologis dalam mempelajari dan mendapatkan informasi tentang ciri-ciri organisme. Kemudian yang keempat, cara menggunakan mikroskop. Nah, cara menggunakan mikroskop ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran rendah. Cahaya tampak terang, berbentuk bulat atau lapang pandang seperti terlihat pada gambar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara berikut. Yang pertama, atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Yang kedua, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma. Sesuai kondisi ruangan, pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler apakah lapang pandang sudah terang atau jelas. Ingat, beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya. Cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. 4. Siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek. Putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Selanjutnya, lanjutkan dengan pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Yang keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. 7. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Nah, ini proses-proses cara menggunakan
mikroskop dari poin 1 tadi sampai poin ke-7. Nah, kalau misalnya kita praktek di laboratorium, biasanya ibu mempersilahkan siswa-siswi atau kalian untuk mengikuti instruksi langkah-langkah yang ada pada buku atau yang sudah ibu jelaskan tadi dari poin 1 sampai poin 7. Selanjutnya komponen mikroskop beserta fungsinya. Nah, ini bagian-bagian dari mikroskop, mulai dari lensa okuler, ini tubulus subus okuler, revolver ini bisa diputar untuk mengganti lensa objektif atau untuk memilih lensa objektif. Ini lensa objektif ada perbesaran 10 kali, 40 kali, 100 kali. Kemudian ini adalah lengan mikroskop. Kemudian di sini ada penjepit. Ini meja preparat. Di sini ada kondensor, kemudian diafragma, sumber cahaya berupa cermin atau misalnya lampu seperti ini. Kemudian ada pemutar kasar atau makrometer, penyangga. Di sini ada penyangga, kemudian mikrometer pemutar halus dan kaki mikroskop. Komponen mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Fungsinya untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Ada 3 macam perbesaran yang umum dipakai, yaitu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian badan mikroskop atau tubus, bagian yang menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Kemudian revolver, fungsinya untuk memilih perbesaran lensa objektif yang akan digunakan. Kemudian lensa objektif fungsinya, lensa ini yang dekat dengan objek atau benda, fungsinya untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Umumnya ada 3 lensa objektif dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Untuk perbesaran 100 kali harus memakai minyak emersi atau anesol. Kemudian lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini adalah untuk memegang ya saat mengangkat atau memindahkan mikroskop. Kemudian meja objek, fungsinya untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati. Penjepit objek. Nah, penjepit objek ini untuk menjepit objek di atas meja objek agar preparat tidak bergeser saat diamati. Kemudian kondensor merupakan lensa tambahan yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dalam mikroskop. Selanjutnya diafragma. Diafragma berupa lubang-lubang yang ukurannya dari kecil sampai selebar lubang pada meja objek. Berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mikroskop. Selanjutnya filter. Filter letaknya di bawah diafragma, berfungsi untuk mengurangi cahaya yang terlalu kuat. Selanjutnya reflektor atau cermin, fungsinya untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Ada 2 jenis cermin, yaitu datar dan cekung. Bila sumber cahaya lemah, misalnya sinar lampu, digunakan cermin cekung. Tetapi bila sumber cahaya kuat, misalnya sinar matahari yang menembus ruangan, gunakan cermin datar. Selanjutnya makrometer sekrup atau pemutar kasar. Fungsinya untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat. Selanjutnya mikrometer sekrup atau pengatur halus. Fungsinya untuk memfokuskan bayangan objek secara lambat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. Selanjutnya sumber cahaya. Sumber cahaya ini bisa sinar matahari tidak langsung, bisa direfleksikan melalui cermin yang terletak di kaki mikroskop, atau yang langsung melalui lampu listrik. Lampu yang digunakan adalah jenis DOF dengan kekuatan 60 watt, terletak 20 cm di depan mikroskop. Selanjutnya kaki mikroskop, yaitu bagian dasar mikroskop yang berfungsi untuk menyangga mikroskop agar tegak berdiri. Nah, itu penjelasan mengenai mikroskop yang sudah Ibu jelaskan. Untuk tugas nanti akan Ibu share Google Form-nya ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap sehat, selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.